Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu datang di hadapan-Mu, bawa hati dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Biar kami mempersembahkan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kami mau setia, kami mau berserah hanya padamu, Yesus. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, Allah yang setia. Kau sungguh baik Tuhan, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib. Kami sembah Kau. Haleluya. Oh Yesus, Kau sembah. Shalom keluarga besar HCC dimanapun Anda berada, senang menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi kami Roh Kudus, biar benar-benar firman Tuhan yang kami dengarkan menguatkan serta meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di edisi Saat Teduh kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Matius 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Di mana firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sadar atau tidak sadar, selama kita berada di muka bumi ini, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Sekali lagi, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Di dalam kita membangun sebuah hubungan dengan sesama, saya percaya apa yang kita tabur di dalam hubungan itu juga yang akan
kita tuai. Kita berharap di dalam sebuah hubungan itu orang memperlakukan kita dengan baik. Alkitab berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita tidak mau dihakimi, ya kita jangan menghakimi orang lain. Kalau kita tidak mau difitnah, kita jangan memfitnah orang lain. Kalau kita mau dihargai, kita juga harus belajar untuk menghargai orang lain. Saudara harus tahu bahwa tindakan kita kepada orang lain tanpa kita sadar, kita sedang meletakkan dasar tentang pribadi kita. Terkadang dalam hidup ini yang sering terjadi, kita sudah baik kepada orang lain. Kita sudah baik terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Justru sebaliknya, yang kita dapati bagaimana orang-orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Yang kita dapati orang-orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di edisi Saat Teduh kali ini saya mau katakan, baik kepada orang yang baik itu biasa. Baik kepada orang yang baik itu biasa. Baik kepada orang yang tidak baik itu luar biasa. Lewat edisi Saat Teduh ini saya mau katakan buat kita semua, teruslah berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita, karena pribadi kita adalah orang yang baik. Hal yang berikut yang kita pelajari di edisi Saat Teduh ini, kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, di mana Alkitab mengajarkan ada dua jalan. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Waktu saya sekolah minggu, di mana guru-guru sekolah minggu saya mengajarkan dan berkata kepada saya bahwa jalan yang lebar itu menuju kepada neraka, jalan yang sempit itu menuju kepada surga yang kekal. Tapi apa kata firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan katakan seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, di mana Alkitab bukan menawarkan satu pilihan buat kita untuk memilih jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Bukan soal itu. Tetapi bagi pribadi saya, ujung dari perjalanan itu jauh lebih penting dibanding lebar atau sempitnya. Saya mau katakan buat kita semua, kalau kita dikasih dua pilihan antara lebar dan sempit, secara otomatis kita akan lebih memilih jalan yang lebar. Mengapa? Karena jalan yang lebar jauh lebih nyaman. Kalau dibanding dengan jalan yang sempit, justru terkadang kita menghindari jalan-jalan yang sempit. Kenapa? Karena ada ketidaknyamanan yang terjadi di sana. Tapi pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang kita pelajari, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, ternyata ada jalan yang lurus tetapi ujungnya menuju pada kebinasaan. Hari ini bukan soal lebar atau sempitnya. Pastikan di jalan yang sempit itu, saya percaya ada salib di sana, ada penderitaan di sana. Tetapi yang perlu kita perhatikan bagaimana di jalan yang sempit itu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika ada proses, ada salib yang kita pikul, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemampuan di sana, ada kekuatan di sana, ada mujizat Tuhan. Bahkan ujung dari perjalanan yang sempit itu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kehidupan di sana. Di jalan yang lebar sekalipun, saya percaya di jalan yang lebar mungkin ada zona yang nyaman di sana, ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Tapi saya mau katakan buat kita semua, dengan zona yang nyaman, dengan berkat yang melimpah, tanpa berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menuju pada kebinasaan. Tetapi sebaliknya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada kehidupan di sana. Hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari,
Alkitab tidak menawarkan kita untuk memilih antara jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Apapun jalan yang kita hadapi hari-hari ini, pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berada di jalan yang sempit, kita jalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berada di jalan yang lebar sekalipun, yang orang bilang akan menuju pada kebinasaan, tapi percayalah, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya akan ada kehidupan di sana. Bukan soal lebar, lurus atau sempitnya jalan yang kita hadapi. Tapi pastikan dalam setiap perjalanan hidup kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara harus tahu, berjalan bersama dengan Tuhan akan menuju pada kehidupan. Ketika kita berada dalam sebuah jalan, tanpa berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menuju pada kebinasaan. Ini firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana, yang kami dengarkan, yang kami pelajari. Hari ini apapun jalan yang kami tempuh, kami berada di jalan yang sempit maupun kami berada di dalam jalan yang lebar, kami tahu tanpa Tuhan kami binasa. Tapi hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau taruh tangan kami di dada. Tuhan, mungkin hari ini kami berada di jalan yang salah, kami berada di dalam sebuah persimpangan, kami kebingungan. Tapi hari ini kami mau datang sama Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, sehingga benar-benar ujung dari perjalanan kehidupan kami menuju pada sebuah kehidupan, dan kehidupan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.